Iya, Pak. Oke, pembahasan terkait Docker untuk deployment Odoo ya. Hmm. Sebelumnya pernah memakai Docker atau belum, Pak? Belum sih, Pak. Mungkin bisa dibahas dulu juga. Baru lihat tutorial-tutorial singkatnya aja belum. Oke. Oke, kalau di lokal, mungkin kalau pengguna Windows, kita perlu download Docker desktop. Ini cara termudah kalau di Windows atau di Mac ya. Jadi kita install eh, Docker, sorry, ini download langsung. Docker desktop. Docker desktop itu nanti ada environment atau ada UI untuk manage Docker-nya seperti ini. Jadi kalau udah terinstall, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti akan kelihatan list kontainer yang sudah kita pernah deploy di sini. Itu kalau di lokal laptop kita ya, Pak. Nah, kalau di Iya. server, kita bisa menginstal sesuai dengan environment atau sistem operasi server kita. Misalnya kalau yang paling sering tuh di saya tuh Ubuntu. Jadi kita tinggal Iya. ikuti aja step-step yang di sini. Oke, mungkin seperti itu sih. Untuk mungkin hari ini kita coba di laptop dulu. Kemudian kalau mau nyoba di server, nanti saya buatkan VM untuk simulasi kalau di server. Jadi perbedaannya hanya kalau di laptop biasanya kita pakai desktop, pakai Docker desktop. Sedangkan kalau di server karena nggak ada UI-nya, berarti kita menggunakan Docker command line. Bedanya di situ sih. Silakan diinstal ya Pak kalau belum Docker desktopnya sesuai dengan sistem operasi. Kemudian kalau sudah ada dua cara Docker itu bisa run secara command line menggunakan Docker run atau menggunakan Docker Compose. Nah, Docker Compose ini nanti kita menjalankannya bukan konfigurasinya bukan dari command line tapi dari file Docker Compose YML gitu. Jadi kita sebutkan dulu konfigurasi servernya kayak gimana gitu. Kemudian baru di Docker Compose up atau Docker Script Compose up. Jadi perbedaannya scriptnya ditulis di file, sedangkan kalau Docker Run scriptnya ditulis menggunakan command line. Nah, kurang lebih sama, cuma cara ininya yang beda, cara perintah-perintahnya. Ya, seperti itu ya Pak. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya Pak. Nah, kemudian kalau untuk scoop Odoo itu ada official image-nya di hubdocker.com/_odoo. Nah, ini official. Jadi asli dari Odoo yang deployment. Ini tinggal diikuti aja petunjuk di sini. Yang disediakan biasanya 3 versi ke belakang. Untuk ngerannya, kalau menggunakan yang run, kita harus ngeran dulu PostgreSQL Server. Minimal seperti Docker run, kemudian min t ini artinya David artinya di belakang layar, min e itu environment. Jadi kita setting environment untuk Postgre tersebut, usernya apa, passwordnya apa, kemudian database defaultnya apa, nama kontainernya apa, kemudian nama image atau image Docker yang dijalankan, kemudian versi berapa. Setelah Postgre-nya running, baru kita running do run, kemudian port berapa, name-nya apa, link ke database yang tadi dibuat. Kemudian kasih tag untuk
Untuk stop, Docker stop dulu. Untuk restart nanti Docker restart dulu gitu. Kemudian kalau mau persisten datanya kita harus buat volume. Karena kalau Docker secara default dia nggak persisten. Artinya kalau dihapus kontainernya ya nanti akan hilang datanya. Makanya biasanya kita eh, harus menyimpan data secara permanen, entah menggunakan volume atau menggunakan folder. Gitu sih. Ini penjelasannya kurang lebih seperti itu. Nanti bisa berapa port, kemudian environment yang harus ada. Kemudian kalau menggunakan Docker Compose, ini yang digunakan codingannya. Jadi kalau Docker Compose itu bedanya kita menulis di Docker Compose YAML, kemudian coding atau service yang akan dijalankan ditulis di sini. Versi berapa, service-nya apa. Contoh service pertama web. Nah, dia image-nya apa, depend kemana, port berapa. Kemudian kalau service kedua DB, image-nya apa, informasinya apa, gitu. Berarti mesti ada image Postgres-nya juga ya yang di Docker-nya ya, Pak? Ada Pak, harus ada. Nanti di-download biasanya kalau belum. Ya, berarti nyari image Postgres-nya juga ya. Iya, kita tinggal nyebutin ininya sih Pak, nyebutin apa namanya, nama image-nya di Docker nanti apa. Oke, seperti itu ya. Mungkin kita langsung praktekkan. Yang pertama mungkin yang via. Sebenarnya walaupun kita install Docker desktop seperti ini, kita tetap harus via command line sih. Docker desktop nanti hanya ketika sudah ini sudah jalan baru kita akan bisa ngelihat di desktop gitu. Kalau belum jalan ya kita harus buat secara manual menggunakan command line. Oke, kita coba ya, kita jalankan. Kalau ngikutin yang standar, ini cukup di copy paste. Pertama, kita running dulu Docker. Ini berarti ini apa ya? Kondisinya udah punya apa image Udo sama image dari si Postgre-nya ya? Enggak sih Pak. Jadi kita masih baru install Docker pun nggak masalah. Karena ini nanti dia akan Oh, download secara lewat manual, sendiri. secara otomatis. Jadi yang penting, Oh, berarti langsung. Gimana Pak? yang penting kita sudah punya Docker. Nah, misalnya Docker yang Oh, terinstall saya 20.10.6. Jadi nggak harus sudah download dulu, langsung run aja nggak apa-apa. kalau Dockeran Inde gitu langsung tuh ya. Ya, oke kita coba ya. Docker, kemudian run, kemudian min d itu artinya di belakang layar nanti detach gitu. Kemudian min environment-nya. Nah ini pertama kita jalankan Postgre dulu. Ini environment-nya saya copy. Kemudian name itu nama kontainer kita nanti apa namanya. Misalnya db. Kemudian image apa yang mau dijalankan, misalnya post. Itu yang 13 tuh versinya berarti ya Pak? Ya? Iya, versi Postgre berapa? Versi 12 berarti 12 apa bagaimana? Iya, kalau misalnya mau 12, 12, mau 10, 10 gitu. Jadi Oh, silakan. Misalnya saya coba yang versi 12 gitu ya. Nah, ini ketika di enter, dia akan nah ini saya sudah punya. Docker PS. Kalau Docker PS itu untuk ngecek kontainer yang jalan. Nah, ini kan nggak ada yang jalan. Tapi kalau ditambahkan A, berarti min A. Berarti semua kontainer yang ada, walaupun dia tidak jalan. Nah, tadi saya error karena saya sudah punya DB. Ini namanya MySQL malah.
Jadi saya tidak bisa buat kontainer dengan nama DB. Itu sih. Ini karena saya udah banyak banget sih yang mungkin nggak apa lah, saya ganti nama aja. Oke, kita ulangi, saya ganti nama aja ya, karena DB sudah ada. DB kita sebut misalnya PG 12 gitu lah. Nama DB-nya PG 12 ya. Dan enter. Nah, ini karena saya udah punya, ini kecilan nggak? Yang lihat ininya yang mana ya, Pak? Ya? Lihat nama image-nya yang di Bapak tuh yang sebelah mana? Itu kan ada apa lu kayak ini Aris New gitu-gitu yang itu namanya apa? Kalau di Docker. Oh, eh, sebenarnya untuk menggunakan Docker, kita nggak wajib punya akun sebenarnya ya Pak. Oh, nyapun dulu ya. Nggak wajib punya akun. Oh, nggak wajib. Ya, tapi kalau misalnya kita punya akun, nanti kita bisa mengupload image kita di Docker Hub. Docker Hub itu kayak marketplace atau GitHub-nya tempat, ya. ya kayak GitHub lah. Nah, misalnya kalau kita pakai akun atau login, ini lebih ke fitur Docker Hub-nya. Jadi kita nanti bisa apa namanya membuat repo atau membuat image kita sendiri. Jadi misalnya saya pernah mengcustom Udo. Ini Udo yang sudah ditambahkan library-library lain gitu. Sehingga nanti kalau saya perlu Udo yang custom seperti ini, saya tinggal pakai. Atau kalau ini khusus untuk project tertentu karena suatu hal yang perlu versi tertentu sudah ditambahkan library apa gitu. Nah, ini dibuat image-nya sendiri. Atau karena intinya custom sih. Kalau kita mau custom dari official, kita buat di build nanti di-upload ke Docker Hub. Nah, nanti ketika mau digunakan ini tinggal dipakai nih. Jadi bukan ya tinggal dipanggil, bukan bukan Udo biasa, tapi saya nyebutnya nanti Aris New Udo script juga gitu misalnya. Jadi yang di pull dari Docker Hub itu Udo yang saya sediakan di sini, bukan dari Udo official gitu. Karena kan mungkin banyak nih yang mengupload image Udo. Nah ini kan official, ini dari Bitnami, ini dari Udo Host. Jadi mereka mengcustom dari official Udo biasanya untuk keperluan mereka sendiri. Jadi kalau akun itu opsional sih Pak. Kalau untuk menggunakannya, menggunakan Docker itu tidak harus punya akun Docker. Tapi kalau mau diupload ke hostnya Docker Hub, ya kita harus punya akun. Nanti punya image sendiri yang bisa dimasukin ke Docker Hub. Sudah punya gambarannya Pak? Oke, sekarang ini ya. Jadi ini tadi saya udah ngerang, makanya kalau dicek menggunakan Docker PS itu akan jalan. Saya punya image Postgres 12 yang sedang jalan 3 menit yang lalu. Kemudian dia jalan di port 5432, namanya PG12. Nah ini contoh tadi. Waduh. Nah, kalau names yang PS Min A tadi adanya di sebelah mana ya, Pak? Yang mana Pak? Kan Nova punya DB, kan Nova ada name, bikin names DB, dia bentrok tuh konflik katanya karena udah ada. Iya. Itu ngelihatnya kalau di PS Min A itu di mana ya? Ini di terminal Pak. Jadi Iya, kalau gimana Pak? ininya sih Pak, itu kan ada kan pas apa bikin PS Min A tuh ada keluar tuh list-listnya.
Nah, kalau mau ngeliat names-nya tuh di list yang mana gitu maksudnya di namanya. Soalnya saya nggak ngeliat ada tulisan ini apa namanya itu Oh, DB gitu. Iya. ya, ini ada di Nah, buat ngecek aja sih gitu. sini, Pak. Ada name-nya nih. Oh, tadi kurang gede ya. Iya, Ya, iya. jadi kan ada container ID, image yang dipakai, kemudian status, kemudian names. Nah, ini bentrok nih. DP ini kan saya ngeran MySQL via Docker yang MySQL. Makanya tidak bisa membuat DP. Kecuali ini dihapus dulu. Oke, oke, oke. Berarti yang PG12, PostG12 juga sebenarnya udah ada tuh yang namanya udah 14 itu Ya, namanya gitu. Itu kalau TG12 misalkan itu sudah. misalkan Bapak contoh nggak buat nih, udah ada misalnya kita ya. Itu manggilnya gimana nih Pak? Kalau tadi kan buat lagi tuh berarti ya. Kalau dokeran minde bla 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 yang tadi itu berarti Bapak buat lagi kan buat image baru. Bener Iya, nggak saya? iya benar. Bener ya? Nah, kalau misalkan Bapak udah ada pengen panggil doang itu gimana caranya itu? Oh, tinggal di start aja, Pak. Di apa Pak? Hah? Tinggal di start. Jadi kan ini mati semua Oh, nih, kondisinya ini mati. Jadi kalau mati tinggal dihidupin aja. Atau oh, kalau kita lihat di Docker, Docker, Docker desktop, dia kelihatan. Nah ini list kontainer yang ada. oh, Nah ini yang running. Kalau mau nge-running ya tinggal diklik ini. Kalau misalnya via Docker desktop. Tapi kalau stop. via Oke. via terminal ya tinggal sebut aja misalnya Docker, kemudian nama image-nya apa, DP misalnya ya. Kemudian start, kemudian DP. Jadi Docker Oh, start spasi nama itunya. Nah, dia akan ngerunning DP. Sehingga kalau kita cek Docker VS, nah sekarang ada dua yang running. MySQL di port 3306 sama Postgre di port 5432. Seperti itu sih, Pak. Nah, kalau mau matiin ya tinggal Docker stop stop. DP. Seperti itu. Nah, ini nanti kalau di production sama Pak, kayak gitu juga, tinggal start stop aja gitu. Pak bagaimana? Iya, production sama, Pak. Oh, ya. Nah, cuma kalau di production biasanya kita apa namanya? Ngerannya itu menambahkan restart Docker restart policy. Oh. Jadi Jadi kalau misalkan gimana ya? Lanjut. kalau kalau kita nggak setting kan berarti dia mati kemudian hidupin itu manual. Tapi Iya, kalau kita di server kan itu harusnya kalau servernya hidup ya hidup, server mati ya mati gitu. iya Makanya ada betul. restart policy. Restart policy ini mau disetting apa? Ketika dia di restart servernya, apakah always? Artinya ketika restart dia juga ikut restart gitu. Jadi nggak perlu di start secara manual. Ini kalau stop, ini saya kurang paham yang mana yang ini. Yang jelas kita bisa setting contohnya always, artinya ketika servernya di restart ya Docker nanti akan ikut hidup. Gitu. Nggak perlu kita start lagi. Oh, berarti tinggal kalau ngeliat itunya tadi apa sih namanya? Komennya berarti cuma tinggal tadi apa Docker run always misalkan terus nama ini nama namesnya gitu. Iya, restart policy, Pak. Misalnya gini ya, ini harus pakai, ini sih harus pakai server kalau main. Mungkin saya sambil setting ini ya. Bisa sambil
Ini habis update soalnya Pak. Saya nggak tahu. Berarti kalau pakai Docker, kalau misalnya pindah-pindah OS lebih enak ya, Pak, tinggal pakai volumenya tadi itu aja ya di install Docker. Iya Pak. Jadi enaknya pakai Docker itu environment-nya itu sama. Jadi kita tinggal tinggal testing di lokal kita sesuai, kemudian di deploy atau dibuat image gitu. Kalau mau lebih instan lagi ya itu harus masuk ke Docker image kita, kemudian nanti dipakai di sana gitu. Tapi kalau misalnya cukup untuk setting environment ya samain aja untuk settingan Dockernya dan di running. Oke, itu servernya saya nggak bisa setting Pak untuk VirtualBox-nya. Kemarin habis update sih, jadi kayaknya nggak bisa jalan. Untuk sampai sini paham belum Pak terkait Docker? Konsepnya sih udah mulai paham sih, Pak. Nah, ini contoh kasus kalau kita belum punya image ya. Ini kan misalnya Postgre itu saya punya 12, atau kalau pengen tahu list image yang sudah kita punya, Docker image apa ya? PS ls. Nah, ini list image yang kita punya. Jadi setiap kali nge-run kan itu download kalau belum punya image-nya. Tapi kalau sudah punya, kita tidak download dari Docker Hub. Jadi pakai yang sudah ada. Kecuali karena kebutuhan khusus kita mau update, berarti kita pull dari server gitu. Nah, misalnya ini kan update maksudnya gimana ya Pak? Maksudnya kayak ada nambah-nambahin modul gitu Pak, gimana? oh, maksudnya versinya Pak. Versi apa? Image-nya. Jadi misalnya kan udah terakhir udah latest. Nah, ini kan 3 bulan yang lalu untuk udunya. Jadi kalau mau diupdate Docker full udu. Nah, ini saya mendownload dari Docker Hub untuk diupdate. Karena kan mungkin saya ngeran Docker latest-nya itu beberapa bulan yang lalu. Nah, sedangkan kalau di Udu kan mungkin ada update. Nah, ini berarti akan mendownload yang ada di sini. Nah, tadi ini versi yang terakhir. Oh iya. Update kapan gitu. Karena kan Udu biasanya ada update. Nah, tapi kalau untuk update image seperti ini ya hati-hati karena kan mungkin kita udah scriptnya udah menyesuaikan versi berapa gitu. Nah kalau gitu berarti misalkan itu tapi tetap bisa apa gimana ya, saya belum kebayang. Misalnya kita ada bikin modul di Udo latest, caranya di mana ya Pak ya? Mungkin Tetap kita kayak running dulu ya Pak biar paham iya deh, belum penggunaan. kebayang loh. Ya sebentar ini nungguin dulu. Ini saya lagi install sih Pak Docker desktopnya, nanti berarti image-nya ke save di mana ya Pak ya? Saya nggak tahu Biasa. lokasi image-nya Pak. Tapi kalau saya mau running terminalnya tinggal buka terminal aja biasa. Iya. Udah nge-link sendiri, nggak usah ada kayak di setting-setting dulu gitu enggak ya? Nggak ada sih Pak.
Nah, cuma Ada ya. kalau di Windows kita harus menginstal WSL kalau saya nggak salah. WSL 2 mungkin ya. Oh, SL. Iya, iya, iya. Karena Docker itu kan sebenarnya running di atas Linux, kalau saya nggak salah. Jadi kalau di Windows ya Mm-mm. harus pakai WSL untuk biar bisa jalan Dockernya. Nah itu Lalu kalau di minta. Windows. Oh iya, oke. Di WSL juga saya download nih ya, Pak ya. Ah, diaktifin aja Pak WSL. Hmm. Nah itu kalau di Windows nih, kalau di Mac, di Linux nggak perlu. Dah, iya. Karena base terminalnya udah bener ya dia. Dia cocok. Ini Docker berarti bisa juga ya buat ini ya Pak ya. Misalkan saya ada project eh, PHP versi 8, versi 7 gitu beda-beda berarti PHP-nya installnya di Docker aja gitu ya. Iya bisa seperti itu Pak. Hmm. Dia ada, jadi kita tinggal aktifin aja mana yang mau dipakai gitu. Nah, ini pernah saya menjalankan MySQL, kemudian PHP 5, Hmm. kemudian PHP 8. Hmm. Ini contoh misalkan Laravel yang baru kan tuh jalan ini Laravel 8 berarti Laravel 8 PHP 8 berarti saya ngidupin PHP 8 dulu di Docker baru eh, bisa pakai Laravel gitu ya. Itu misalkan saya ada project lain yang di bawah yang running ini PHP 7 berarti image PHP 7-nya saya nyalain dulu baru bisa dipakai gitu ya itunya. Ya, Enggak seperti saya itu. konsep gitu. Ya, Benar ya ya. konsep. Nah, ini contoh dulu saya juga pernah mendokumentasikan untuk PHP 8 Docker Compose. Jadi kan ada kebutuhan untuk deployment PHP 8 Composer dan MariaDB. Nah, ini via Docker Compose. Hal yang disetting ini kurang lebih kayak gini nih. Jadi service pertama MariaDB versi berapa, kemudian environment untuk login, kemudian volume, auth, kemudian adminer untuk manajemen database-nya, kemudian PHP 8. Nah, PHP 8 ini dari mana? Apakah dari image PHP 8 apa aja, apa dari build? Nah, kalau dari build ini kan berarti kita harus build secara sendiri pakai Docker file. Nah, ini Docker file dari PHP 8 apa aja, nanti ditambahkan apa? Oh, pertama saya ngerunning update gitu. Kemudian install library tambahan. Karena kan kalau di CI atau di Laravel kan perlu library tambahan. Misalnya Iya. kalau di CI itu intl, kemudian zip gitu ya. Nah ini ditambahkan dulu. Kemudian aktifkan Apache Rewrite. Nah, kemudian tinggal ini install Composer. Jadi di image nanti udah masuk Composer. Ini contoh kalau PHP 8. Jadi nanti tinggal custom aja di Docker Compose-nya. Kalau mau versi atau image apa nih. Salah satunya sih Udo. Untuk saat ini sih hampir semua server yang saya deploy itu menggunakan Docker, tidak Oh, sama ya diinstal Pak. tidak diinstal langsung ke server gitu. Karena pertimbangannya kemudahan atau fleksibelnya sih. Nah ini udah di update ya. Nah, ini kita tinggal praktekkan cara ngerunning Odoo. Tadi kan sudah saya running untuk DB-nya ya Pak. Saya lanjutkan ya. Nah ini DB-nya udah, kan berarti tinggal running Odoo-nya. Odoo. Nah ini tadi dokumentasinya. Nah tinggal ini di copy Docker run.
Eh, Nah, ini dilingkan DB dengan nama itu apa? Nama database kita tadi. Hmm. Tadi kan namanya PG12. PG12 itu ngeling ke TP-nya itu. Kemudian ini nama kontainer, ini portnya. Jadi port standar itu 869. Tapi kalau misalnya mau diganti menjadi 8088 misalnya, gantinya itu di sebelah kiri. Kiri itu artinya hostnya di luar Docker. Ini kalau yang di kanan itu di dalam Docker. Jadi saya running Docker ini di port 8088. Nanti kita ngaksesnya 8088. Kalau di dalam Docker Udo-nya, di dalam kontainer Udo-nya itu aslinya 8069. Kemudian kasih nama Udo, dilingkan dengan PG12, nama kontainer database yang tadi kita buat. Nah, yang Dilingkan. strip name itu nembak yang mana tuh Pak? Udu yang apa, Ini nama image-nya juga apa bukan? bukan, ini nama kita, Pak. Misalnya Udo Oh, 15 tes gitu. Nama kontainer kita. oh, oh, bikin lagi nih kontainer baru ya. Ya, jadi istilahnya kontainer kalau di Udo ya. Kalau image yang dijalankan image. Nah, ini baru menggunakan yang mana? Minte Udo. Ngetek Udo, artinya pakai library Udo. Nah, ini yang latest, yang terakhir harusnya ya. Kalau nggak disebutin berarti dia yang terakhir. Tapi kalau disebutin misalnya 12 atau 13 gitu, berarti dia akan menggunakan yang versi tersebut. Ini kita coba running. Nah, kalau belum punya, nanti akan download. Tapi kalau sudah punya, ini langsung jalan. Karena kita udah punya banyak image-nya. Nah, di sini saya tidak menambahkan min d. Jadi dia jalan secara common line, artinya tidak di background. Jadi ini kayak terminalnya dulu. Nah, sekarang sudah bisa diakses. Tadi kan localhost di port 8088. Nah, ini udonya udah jalan, Pak. Udo 15. Oke. Ini kalau saya stop terminalnya, artinya dockernya mati karena tidak dijalankan di background. Jadi kalau diakses, dia udah nggak bisa diakses. Gitu. Kalau mau jalan lagi, tinggal docker start. Nama tadi, namanya tadi apa ya? Ini Udo 15 tes. Udo 15 tes. Ya, saya masih keder di sini Pak. Ini yang udah 15 tes itu nama image baru yang dibuat gitu ya Pak ya? Bukan, Apa, Pak. Eh, nama kontainer. Kontainer. Jadi gini, Pak. Dia Eh, bingung Pak yang itu sama yang belakang tuh yang Minteu itu tuh apa ya bedanya? Bentar. Ini kayaknya saya pakai eh, Zoom Community, Pak. Nanti akan stop dulu, nanti Iya, join lagi ya, Pak. yang Pak. Saya gambarkan konsep Docker, Pak. Tapi ini kalau Docker kan kalau saya suka ngeliat itu tutorial dia suka digabung sama apa tuh Kubernetes itu tapi dua hal yang beda ya Pak ya. Enggak ini kan ya. Iya, Enggak mesti kalau Docker itu ada Kubernetes. iya, Pak. Docker itu kontainer, sistem kontainer. Kalau Kubernetes itu lebih ke clustering sih. Jadi nanti dia Oh. ngerunning secara otomatis kontainer Docker ketika terjadi trigger tertentu. Misalnya resource-nya sekian, dia langsung buat Docker lagi, kontainer lagi gitu. Jadi replikasi untuk load balancing atau apa. High availability biasanya sih. Hmm. Kalau Kubernetes itu saya belum pakai sih, karena belum ada kebutuhan situ, baru Docker.
Oke, misalnya ini ada image, Mbak. Image itu yang ada di Docker Hub. Docker Hub. Jadi kayak Udo, contohnya Udo versi 12, kemudian ada host, host versi 13, gitu contohnya. Kemudian ada Nginx, nah ini image-image yang ada di Docker Hub, yang di Docker. Nih, contohnya ini Pak, Udo gitu. Nanti kan ada beberapa versi gitu. Nah, itu image. Jadi kita kalau mau menjalankan kontainer itu perlu image ini. Biasanya kalau nggak punya ya akan download otomatis dari hub gitu. Nah, kemudian ketika oke ini break dulu ya Pak.